Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askaria Sibuan, NIM 190301-208. Saya dari Fakultas Pertanian USU, Program Studi Agroteknologi, minat pemeliharaan tanaman 2019. Pada kesempatan yang baik ini, di sini saya akan membuat sebuah tugas video tentang pemaparan materi yang materinya itu intensitas seleksi dan tipe-tipe seleksi dan kemajuan genetik. Jadi sekianlah perkenalan diri saya. Saya Rin yang Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan materi pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu seleksi. Seleksi itu merupakan pemilihan tanaman dengan sifat yang kita inginkan dengan tujuan dari program pemilihan tanaman yang akan kita lakukan. Di dalam seleksi ini ada dinamakan seleksi buatan. Seleksi buatan ini digunakan untuk memilih tanaman yang sesuai dengan selera pemulia, dengan dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan program pemulihan. Pada pemaparan materi berikutnya, di sini ada yang dinamakan dengan intensitas seleksi. Intensitas seleksi ini adalah besarnya tekanan seleksi atau proporsi tanaman yang dipertahankan untuk pertanaman pada generasi berikutnya. Jadi semakin besar nilai intensitas seleksi, semakin lambat perubahan nilai tengah. Ini disebabkan diferensial seleksi, semakin kecil nilainya ataupun nilai tengahnya rata-rata hasil sampel. Untuk heritabilitas di dalam sebuah seleksi, semakin besar nilai heritabilitas atau suatu sifat, semakin besar pula perubahan nilai tengah populasi yang akan mengalami seleksi. Di dalam seleksi ada juga yang dinamakan keragaman. Semakin besar keragaman, maka akan semakin besar pula respon seleksi. Adapun tipe-tipe seleksi berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama seleksi stabilisasi, yang kedua seleksi disruptif, dan yang ketiga seleksi terarah. Untuk seleksi stabilisasi, yaitu dipilih individu yang nilainya berada pada kisaran nilai tengah. Sementara yang nilainya terkecil dan terbesar dalam populasi tidak diikutkan untuk generasi berikutnya. Adapun hasil seleksi stabilisasi yaitu sama dengan nilai tengah relatif tetap. Untuk kerabangan populasi akan semakin kecil, maka akan didapatkan varietas yang stabil dan adaptasinya akan luas. Untuk seleksi disruptif ini pertama dipilih individu yang bernilai kecil dan besar saja dalam populasi untuk diikutkan pada generasi berikutnya. Akibat dari seleksi disruptif, di situ akan nilai tengah populasi relatif tetap ataupun sedikit meningkat. Untuk keragamannya, populasinya akan semakin besar. Untuk seleksi terarah ini pertama dipilih individu yang bernilai besar atau positif saja, atau bernilai kecil saja atau negatif untuk diikutkan pada generasi berikutnya. Adapun hasil dari seleksi terarah adalah populasinya itu yang nilai tengahnya semakin meningkat atau positif, atau semakin menurun atau negatif. Keragaman yang akan didapat akan semakin besar dan varietas lokal dan spesifik. Di dalam materi seleksi ada juga dinamakan seleksi tandem. Seleksi tandem ini dilakukan secara simultan atau waktu yang bersamaan. Semua nilai sifat individu yang diperbaiki diamati, kemudian diurut nilai pertama dan dipilih yang dianggap baik. Untuk berikutnya diurut sifat kedua dari individu terpilih dan akan ditentukan pula tanaman yang dianggap baik. Begitu juga seterusnya untuk sifat berikutnya. Di dalam seleksi ini juga ada yang dinamakan seleksi indeks atau index selection. Ini untuk memberikan nilai indeks kepada setiap individu. Indeks dihitung dengan rumus yang dirancang menurut perkalian atau antara nilai individu dengan bobot ekonomisnya. Bobot ekonomis itu ditentukan berdasarkan nilai heritabilitas atau arti penting masing-masing sifat atau kombinasi keduanya. Jadi sekian pemaparan materi singkat dari saya, yaitu tentang judul intensitas seleksi dan tipe-tipe seleksi dan kemajuan genetik. Jadi apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Saya Eri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.